Oke, nah jadi kita udah ada di last section and the last question di tanya jawab soal kampus Politeknik Keuangan Negara STAN dan juga perguruan tinggi kedinasan secara umumnya. Nah, jadi di pertanyaan terakhir ini, di sesi terakhir juga, itu tentang self development. Sebenarnya aku sendiri sih yang ngasih nama self development ya. Mohon maaf ya kalau misal kurang masuk sebenarnya. Jadi ini ada pertanyaan dari Isa. Mau tanya gimana cara untuk meyakinkan diri bahwa kita mampu dan optimis untuk bisa diterima di STAN, dan juga gimana cara mengatasi saat malas untuk belajar. Oke. Em, ini aku golongin sebagai self development karena apa ya, ini kan gak cuman berpengaruh atau bermanfaat untuk persiapan masuk stannya aja gitu kan, tapi juga untuk masuk kampus yang lain, kemudian masuk di kehidupan sehari-hari pun juga demikian. Em, aku bahas dari yang paling fundamental dulu ya, yang paling mendasar itu ada di cara meyakinkan diri bahwa kita tuh mampu dan optimis. Nah, sebenarnya eh, kita tuh adalah representasi dari apa yang kita pikirkan sendiri gitu. Nah, cuma kan masalahnya gimana nih biar kita bisa optimis, gimana biar kita tuh bisa yakin. Tadi di awal aku juga udah ngomong sih ya, yang penting lu ya udah percaya diri aja, bisa, jangan lupa doa seperti itu. Cuman tepatnya teknisnya gimana biar bisa yakin tersebut. Dan menurutku ini jadi kerisauannya seperti itu kan. Nah, menurutku cara pertama untuk bisa yakin kemudian optimis itu tentu kalau kita udah namanya tuh kenal diri ya. Atau kalau istilahnya itu tuh mindfulness gitu. Mindfulness atau kenal diri itu lebih kita tuh mengenal seberapa jauh, seberapa banyak sih kelemahan dan juga kelebihan kita gitu. Kekurangan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki. Kayak aku bagusnya, aku kalau soal ngitung aku jago, kalau soal menghafal aku kurang, seperti itu. Nah, tapi nggak cuman soal kemampuan akademik, tapi juga misalkan, oh kayaknya aku nggak bisa deh kalau harus belajarnya deadlineer atau harus sistem kebut semalam, aku harus bisa dicicil, aku harus belajar yang bertahap. Oh aku kayaknya kurang bisa kalau harus belajarnya itu apa, teks aja, aku harus teks dan visual aja, aku harus ada audionya, seperti itu. Mungkin apa kan tiap orang beda-beda preferensinya, seperti itu. Tiap orang beda-beda, pasti ada perbedaan kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, terus tadi ya kembali gimana cara biar bisa mampu dan bisa merasa mampu gitu kan. Ya ya itu, ketika kita sudah mengenali diri dengan baik, maka insya Allah sih nanti ke depannya kita pun juga tahu, oh oke, ini masuk dalam rangeku, ini tidak masuk dalam rangeku, and it's okay gitu kalau misalkan uh, kamu ada hal yang tidak kamu bisa sementara teman-teman kamu bisa gitu. Ya gitu nggak apa-apa, jangan jadikan kayak wah aku nggak hebat, wah aku cupu, wah aku nggak bisa gini-gini. Eh, Tuhan ya, Allah, Tuhan tuh udah menciptakan kita tuh dengan keadaan masing-masing yang berbeda-beda antara satu sama lain gitu. Jadi nggak mesti apa yang orang lain bisa lakukan, maka kita juga bisa melakukannya. Tapi jangan jadikan ini sebagai dalih kalau em, oh iya karena aku nggak bisa jadi ya udah aku nggak berusaha, kayak ya udah aku santai-santai aja, atau aku kayak sans aja lah semuanya gitu. Yang penting hidup jalan terus, yang penting makan, yang penting apa, nggak ada usaha ya nggak bisa gitu juga gitu. Tetap harus ada usaha yang serius, harus ada kerja keras, seperti itu. Mungkin kita udah ada ngelihat ini ya kisah suksesnya, misalkan kayak Jack Ma gitu, pendiri Alibaba, di mana ya dulu dia bukan dari keluarga yang kaya, dia ditolak kampus di mana-mana gitu, dan kemudian sekarang menjadi salah satu orang terkaya di dunia gitu. Faktor apa ya, kerja kerasnya, hard work gitu. Kalau kata orang percuma lu pintar tapi kalau gak ada kerja kerasnya. Tapi bukan berarti harus jadi orang pintar itu salah, enggak. Kalau lu jadi orang yang pintar dan lu bekerja keras, lu jauh lebih baik dari itu. Jadi jangan jadikan dalih kayak
oh katanya percuma pintar kalau nggak kerja keras, ya udah kerja keras aja. Ya kalau lu bisa kerja keras dan pintar di waktu yang bersamaan, ya kenapa enggak gitu. Dan juga pintar kan nggak cuma satu aspek aja, nggak cuma aspek akademik, tapi juga aspek-aspek yang lain, tak aspek berbicara dengan orang, aspek public speaking. Public speaking kalau pintar ya bisa menjadi MC gitu kan, pembawa acara, moderator. Kalau misal pintarnya nyanyi, ya, pintar dalam vokal, bisa nyanyi, bisa membaca puisi, seniman seperti itu dan seterusnya lah. Intinya kenal diri. Kembali ke awal tadi, gimana cara biar bisa meyakinkan diri kalau kita mampu mengenali diri dengan baik dan juga tetap bekerja keras seperti itu. Terus optimis. Oke. Nah, optimis dan positif, Bapak ya, berpikiran optimis dan juga positif itu harus dilakukan. Mungkin ada perbedaan sedikit ya. Kalau optimis itu kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini di masa depan akan mendapatkan hasil yang bagus. Kalau berpikiran atau bermindset positif, itu adalah apa yang terjadi pada saat ini, itu tuh kita nggak mikir kayak, wah nasib gue jelek, misalkan ada dapat nilai kurang bagus, atau misalkan nggak keterima di mana, seperti di PTN, PTK, PTS seperti apa gitu. Terus kita tidak berpikiran bahwa wah gila gue nasib gue lagi jelek gini, wah aku nggak beruntung jadi orang dan seterusnya. Ketika kita berpikiran seperti itu namanya berpikiran negatif. Meanwhile, berpikiran positif maksudnya selalu mengambil sudut pandang yang baik gitu dari kejadian yang terjadi di yang sedang kita alami. Namun bukan berarti tanpa evaluasi gitu. Misalkan kayak ada misalkan dapat nilai ulangan atau nilai ujian yang kurang baik gitu, terus kayak positif, oh ya berarti gak apa, all is well gitu, gue baik-baik aja, tapi gak ada evaluasi untuk memperbaiki progres yang kurang baik tersebut, ya itu juga bisa dibilang percuma seperti itu. Jadi tetap harus ya bisa berpositif, namun ada evaluasi yang untuk mendapatkan hasil yang baik secara berkelanjutan seperti itu. Jadi biar mampu dan optimis untuk bisa diterima di STAN, caranya gimana? Selain kenali diri, juga kenali tantangan-tantangan yang ada di depannya. Contoh kalau mau masuk STAN, tadi tahapannya ada 3 ya. Kalau zamanku ya, tahunku dulu ada 3. Ada tes akademik, ada tes olahraga, tes fisik, dan juga tes CPNS. Nah, pada saat tes akademik, aku cari tahu, inventarisir apa ya masalah-masalah yang menjadi tantanganku. Karena akademik tadi ada soal matematika, ada yang logikanya, TPA, kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris. Oke, berarti aku harus mempelajari ini. Terus ketika fisik ada latihan apa? Oh, ada disuruh lari. Intinya lari semua gitu kan. Ada lari, ada yang shuttle run, ada tes kebugaran. Oke, berarti yang harus gue lakukan untuk tes fisik, aku harus bugar, aku harus sehat pada saat hari tes. Berarti H-7 seminggu atau 2 minggu sebelumnya makanku harus bagus, tidurku diatur, gak ada sakit, gak ada apa. Jadi pas hari H pada fit, oke, semua jiwa raga sehat. Kemudian pada saat tes fisik juga bisa larinya memenuhi minimumnya seperti itu. Kemudian pada saat CPNS, apa yang aku harus kuhadapin? Oke, aku harus mempelajari, ada namanya tes IU, tes intelijensi umum. Aku harus belajar materi itu. Ada namanya TWK, tes wawasan kebangsaan. Oke, aku harus mempelajari itu juga. Ada terakhir TKP, tes karakteristik pribadi. Oke, aku harus mempelajari soal ketiga hal ini. Nah, dengan mengenali diri dan juga mengenali diri untuk memahami kekurangan kelebihanku di sini, dan memahami apa yang ada di depan, tantangan-tantangan di depan, menurutku itu sudah bisa sih untuk membuat kita merasa dan yakin bahwa kita tuh mampu dan optimis untuk bisa diterima di kampus seperti di PKN STAN seperti itu. Terus gimana cara untuk mengatasi malas? Nah, ini nih, kalau untuk malas, sering quotes yang mungkin kita dengar juga tuh adalah ingat kembali apa tujuan kita di awal gitu. Ingat kembali sebenarnya kamu tuh mau kemana. Ingat kembali sebenarnya apa yang mau dibawa seperti itu.
Nah, jadinya ya mengingat kembali sih ketika sekarang mungkin kalau malas kan tadi mengingat kembali. Jadi sebaiknya di awal ya udah disiapin gitu tujuannya seperti aku masuk stan untuk apa gitu, untuk oke aku kuliah gitu. Terus untuk kedepannya seperti apa, membuat tujuan-tujuan yang lain seperti itu. Tapi sebenarnya jangan perfeksionis boleh, namun yang toxic perfeksionis jangan sih kalau bisa. Kalau misal bingung aku ngomongin apa, mungkin ini aku juga barusan dengerin sih, ada aplikasi mungkin kalian juga tahu namanya Inspigo podcast. Itu cari aja topik yang mindfulness tentang perfeksionis. Nah, itu keren deh untuk dipelajarin. Ya, mungkin ini jawabanku terkait gimana cara biar bisa yakin, kemudian juga optimis, dan gimana cara ratasin rasa malas. Malas tuh pasti datang sih sewaktu-waktu. Cuman ya jangan diterusin gitu, kayak sesekali ya oke, mungkin take a rest for a while, ya itu gak apa-apa. Cuman kalau akhirnya keterusan, nah itu yang jadi kenapa-napa. Itu sekian dariku. Ini sekalian closing untuk menutup semuanya rangkaian di awal tadi dari pertanyaan pertama, kedua dan ketiga dan keempat. Jadi ya gitu. Jadi nanti baru apa? Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menjadi bahan belajar, bisa menjadi mood booster juga untuk kalian, bisa menjadi stress relief barangkali. Gitu ya, semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Oh ya, satu, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Komentarin aja gak apa-apa atau kasih tahu seperti itu. Thank you.